Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Naflah Channel dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan kami. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang konsep pendidikan luar sekolah, konsep pendidikan tinggi, dan konsep pendidikan luar biasa. Senang sekali sore ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya yang luar biasa. Di sebelah saya ada Bapak yang ganteng ini dengan Bapak Yasrul Effendi. Ya, halo. Selamat sore Pak Yasrul. Waalaikumsalam. Dan yang di ujung sana ada rekan saya yang cantik, Ibu Rosmiati. Selamat sore Ibu Rosmiati. Selamat sore. Gimana nih kabarnya Ibu Rosmiati sama Pak Yas? Sehat. Sehat-sehat semua. Alhamdulillah ya. Ini terima kasih loh sudah hadir menemani saya untuk menyapa para sahabat Naflah Channel. Terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan Pak Yasrul dan Bu Emi yang sangat luar biasa. Ini Pak Yasrul dan Bu Emi, ini kan walaupun kita berada di pendidikan formal, tetapi sekali-sekali boleh dong kita membahas tentang pendidikan non formal ya. Oh iya, harus. Karena kita orang pendidikan tentunya harus mau tahu ya bagaimana sih konsep pendidikan luar sekolah itu atau pendidikan non formalnya. Nah, jadi ada 3 bahasan yang akan kita kupas tuntas sore ini. Ada pendidikan luar sekolah, pendidikan luar biasa, dan juga pendidikan tinggi. Gimana? Kita mulai saja? Ya, siap. Silakan dulu. Halo sahabat Naflah Channel, jangan sampai pindah channel ya, karena kita akan diskusi kupas habis tentang konsep pendidikan luar sekolah, luar biasa, dan pendidikan tinggi. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Well, if you ask me, who knows the best about the meaning of education, then I would say my mother. A mother is light from the 7th galaxy that brightens my soul, endless and eternal light. She is the wind that plays the music of life. So beautiful and miraculous. After the sunset, my mom always took me out and showed me shiny blinking stars. That is Mars. But we both always called them as lintang lantik. And my mom always believed I can reach that star with my knowledge. Sekarang sudah sampai di lintang lantik, Bu. Maafin sekarang, Bu. Maafin sekarang, Bu.
Aku tahu kenapa Simbok menghilang. Panjenengan rupanya sudah sampai di lintang lantit. Kau memberikanku hidup, kau memberikanku kasih sayang tulus. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang konsep manajemen pendidikan luar sekolah. Kita akan mulai membahas tentang apa itu manajemen. Seperti disebutkan dalam beberapa referensi, secara umum manajemen dapat didefinisikan sebagai sebuah usaha sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan melalui usaha kerja bersama. Kaitannya dengan pendidikan luar sekolah, mari kita bahas dulu apa itu pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah menurut para ahli, yang pertama menurut Philip H. Combs, bahwa pendidikan luar sekolah adalah semua kegiatan pendidikan yang terorganisasi, sistematis, dan dilaksanakan di luar sistem pendidikan formal yang menghasilkan tipe-tipe belajar yang dikehendaki oleh kelompok orang dewasa maupun anak-anak. Sedangkan menurut Russell Claes dalam bukunya Non-Formal Education disebutkan bahwa pendidikan luar sekolah adalah usaha pendidikan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis. Biasanya pendidikan ini berbeda dengan pendidikan tradisional, terutama yang menyangkut waktu, materi, isi, dan media. Pendidikan luar sekolah dilaksanakan dengan sukarela dan selektif sesuai dengan keinginan serta kebutuhan peserta didik yang ingin belajar dengan sungguh-sungguh. Sedangkan menurut pendapat Aksin, dikemukakan bahwa pendidikan luar sekolah merupakan kegiatan yang ditandai dengan kesengajaan dari kedua belah pihak, yaitu pendidik yang sengaja membelajarkan peserta didik dan peserta didik yang sengaja untuk belajar. Sedangkan menurut Adi Kusumo, dalam bukunya berjudul Pendidikan Kemasyarakatan, dikemukakan bahwa pendidikan luar sekolah itu sebagai pendidikan yang memberikan setiap kesempatan di mana terdapat komunikasi yang teratur dan terarah di luar sekolah, di mana seseorang memperoleh informasi-informasi pengetahuan, latihan maupun bimbingan sesuai dengan usia dan kebutuhan hidupnya dengan tujuan mengembangkan tingkat keterampilan, sikap-sikap peserta yang efisien dan efektif dalam lingkungan keluarga, bahkan masyarakat dan juga negaranya. Kemudian kita akan lanjutkan dengan prinsip pendidikan luar sekolah. Prinsip yang pertama adalah lifelong learning atau belajar sepanjang hayat. Sebagaimana sebuah syair yang mengatakan bahwa utlubil ilmu ilal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak dari ayunan hingga liang lahat. Prinsip kedua yaitu education for all, bahwa pendidikan itu adalah untuk semua orang. Tidak ada diskriminasi, tidak mengenal suku, bangsa, ras, kasta, maupun agama. Dan prinsip pendidikan luar sekolah yang ketiga adalah lifelong education atau pendidikan yang berlangsung sepanjang hayat. Kemudian apa sih falsafah pendidikan luar sekolah? Berdasarkan kajian, kita mengenal yang pertama adalah falsafah idealisme. Berdasarkan falsafah ini, pendidikan luar sekolah perlu mendinamisasi dua hal. Pertama adalah bagaimana meningkatkan kesadaran dan keakraban peserta didik terhadap seluruh potensi rohaniah yang dimilikinya. Dan yang kedua, mengembangkan hubungan yang selaras antara unsur rohani peserta didik dengan lingkungannya. Pendidikan luar sekolah merupakan upaya sadar untuk mengembangkan cipta, rasa, karsa, dan cipta peserta didik untuk memberdayakan diri dan lingkungannya.
Falsafah selanjutnya adalah falsafah realisme. Berdasarkan aliran ini, pendidikan luar sekolah hendaknya memuat bahan-bahan belajar inti atau core yang memungkinkan peserta didik dapat memahami lingkungan sekitar secara tepat. Aliran realisme ini menambahkan bahwa tujuan pendidikan luar sekolah adalah untuk membantu peserta didik menjadi manusia yang dapat mengembangkan kemampuan intelektual, berperilaku kreatif, cepat tanggap, bersikap inovatif, dan empatik. Pendidikan luar sekolah juga membantu peserta didik agar selalu mengembangkan diri. Falsafah selanjutnya adalah falsafah pragmatisme. Falsafah ini menjelaskan bahwa dunia tidak terikat dan tidak pula bebas dari pikiran manusia. Menurut aliran ini, pendidikan luar sekolah terdiri dari tujuan dan serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan dan kegiatan pendidikan luar sekolah hendaknya bersifat luas atau fleksibel dan terbuka, serta disusun secara rasional berdasarkan kenyataan yang dihadapi. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan pendidikan luar sekolah. Yang pertama adalah need oriented, merupakan pendekatan yang didasarkan pada kebutuhan peserta didik. Yang kedua adalah endogenous, berorientasi pada perubahan yang ada di dalam masyarakat. Yang ketiga adalah self-reliant, yaitu pendekatan yang mengutamakan rasa percaya diri. Dan yang keempat adalah ecological sound, pendekatan yang berorientasi pada struktur atau sistem. Kemudian kita bahas lagi tentang teknik manajemen pendidikan luar sekolah. Teknik atau strategi yang pertama adalah strategi didaktis. Didaktis biasa diartikan sebagai ilmu tentang cara mengajar secara umum. Istilah ini umumnya digunakan dalam pendidikan formal dan dipakai dalam konteks pembelajaran atau pengajaran teaching di sekolah. Biasanya istilah ini dipasangkan dengan metodik yang diartikan sebagai pengetahuan tentang cara-cara mengajar secara khusus dalam artian yang berlaku untuk bidang studi tertentu seperti metodik IPA, metodik IPS, dan metodik matematika. Oleh karena itu, strategi didaktis dapat dikategorikan sebagai strategi pembelajaran tersendiri. Selanjutnya, strategi Sokratik. Sesuai dengan istilahnya, strategi ini berasal dari atau diangkat dari cara-cara khas yang digunakan oleh seorang filosof yang bernama Socrates. Strategi ini dilaksanakan dengan cara mengarahkan atau mengajukan sejumlah pertanyaan yang urut dan logis kepada peserta didik, hingga mereka terdorong untuk merespon dan mengekspresikan pengetahuan yang telah dimilikinya yang belum pernah terkristalisasi oleh pemikirannya sendiri. Namun cara ini memang menurut pihak pendidikan atau menuntut pihak pendidikan untuk memiliki keterampilan penggunaannya dan kemampuan untuk mencerna respon peserta didik. Selanjutnya ada strategi fasilitatif. Strategi pembelajaran yang menempatkan pendidik sebagai fasilitator atau seseorang yang bertugas membantu peserta didik belajar. Strategi ini digunakan untuk menumbuhkan peserta didik kepada sebuah kesadaran pada diri peserta didik itu sendiri tentang kebutuhan belajar tertentu. Menghadapkan peserta didik pada sebuah persoalan yang menuntut solusi serta memberikan pengalaman kepada peserta didik dan diajak untuk merenungkannya. Dengan cara-cara semacam ini, pembelajaran akan menjadi sebuah proses yang lebih berpusat pada peserta didik. Strategi selanjutnya adalah strategi eksperiensial. Strategi eksperiensial merupakan strategi pembelajaran yang berbasis pengalaman. Strategi ini dimaksudkan untuk memperkaya peserta didik dengan berbagai pengalaman yang relevan dengan kebutuhan belajarnya. Diyakini bahwa pengalaman merupakan sesuatu yang dapat mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Selanjutnya, strategi partisipatif. Strategi pembelajaran partisipatif
dapat diartikan sebagai serangkaian upaya pendidik untuk mengikut sertakan peserta didik dalam keseluruhan tahapan kegiatan pembelajaran. Tahapan pembelajaran terdiri atas tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penilaian. Pada tahap perencanaan, peserta didik diikutkan dalam pengidentifikasian untuk pembelajaran dan kemungkinan hambatan yang akan terjadi. Selanjutnya, strategi transformatif. Pembelajaran transformatif dapat dipandang sebagai sebuah strategi. Kajian ilmiah tentang substansi ini masih tergolong baru, sehingga penelitiannya sedang dan terus dilakukan. Itulah tadi beberapa hal seputar konsep manajemen pendidikan luar sekolah. Saya yakin sahabat semuanya yang tertarik dengan pendidikan luar sekolah bisa menjadikan apa yang saya sampaikan tadi semacam referensi. Selanjutnya rekan saya akan membahas tentang konsep pendidikan luar biasa dan juga pendidikan tinggi. Selamat menyaksikan. Terima kasih Bu Momon. Baiklah, kita lanjut lagi dengan materi yang kedua mengenai manajemen pendidikan luar biasa. Kita lihat yang pertama adalah konsep pendidikan luar biasa menurut para ahli. Yang pertama, Suparno 2007, pendidikan luar biasa adalah pendidikan yang ditujukan bagi peserta didik yang mengalami tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran yang disebabkan oleh beberapa hal. Yang kedua, menurut Mangunsong 1998, pendidikan luar biasa adalah bagian terpadu dari sistem pendidikan nasional yang secara khusus diselenggarakan bagi peserta didik yang menyandang kelainan fisik atau kelainan perilaku. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 4 Pasal 5 Ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama di dalam pendidikan, terutama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Yang kedua, warga negara yang memiliki kelainan fisik berhak untuk memperoleh pendidikan secara khusus. Pendidikan luar biasa menurut Al-Quran terdapat dalam surat An-Nur ayat 61. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi harajun wala 'ala anfusikum an taqulu min buyutikum au buyuti abaukum abaukum au buyuti ummahatikum au buyuti wanikum au buyuti akhawatikum au buyuti a'mamikum au buyuti ammatikum au buyuti walikum au buyuti kholatikum au ma malaktum mafatihahu au sadikum. Laisa alaikum junahun an takulu jami'an au ashtatan fa iza dahol Penjelasan Al-Quran tentang pendidikan untuk anak yang berkebutuhan khusus ini adalah setiap anak yang memiliki kelainan pun mempunyai hak yang sama dalam kehidupan, terutama untuk mendapatkan pendidikan yang setara. Dalam hal ini, masyarakat tidak boleh membeda-bedakan atau bersikap diskriminatif terhadap anak yang berkebutuhan khusus ini. Dari uraian di atas dapat kita lihat bahwa Islam sangat peduli terhadap
pendidikan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus dengan mengurangi diskriminasi yang ada di masyarakat. Dari beberapa penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa manajemen pendidikan luar biasa itu diartikan bagaimana suatu instansi atau sekolah dapat membuat anak-anak yang berkebutuhan khusus ini merasa nyaman dan pendidikan yang sama dengan anak normal lainnya. Kita lanjut yang kedua, mengenai prinsip manajemen pendidikan luar biasa. Yang pertama, menurut Musyafaq Hasyari 1995, prinsip dari pendidikan luar biasa itu sebagai berikut. Pertama, keseluruhan anak atau all the children dengan memberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua, pengungkapan reality tentang kemampuan fisik dan psikologis anak yang berkebutuhan khusus. Yang ketiga, program dinamis dynamic application. Yang keempat, kesempatan yang sama, equality of opportunity. Yang kelima, kerjasama atau cooperate. Beberapa orang tua dengan dokter, psikologis, psikiater, pekerja sosial, ahli terapi okupasi, dan ahli terapi fisioterapi, konselor, dan tokoh masyarakat yang mempunyai perhatian dengan dunia pendidikan. Yang kedua, secara sederhana, prinsip pendidikan luar biasa itu antara lain yang A, tidak menolak keberadaan orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus. Yang B, tidak membatasi orang-orang yang berkebutuhan khusus. C, tidak mengintimidasi, diskriminasi, dan membedakan dalam penilaian terhadap orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus. Keempat, pendidikan menyeluruh untuk seluruh anak. Yang kelima, orang tua dan peserta didik ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan bersama. Yang keenam, melakukan proses dan perlindungan keamanan kepada peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Yang berikutnya kita lanjut lagi mengenai pendekatan manajemen pendidikan luar biasa. Di sini kita membedakannya dua, ada secara umum, ada secara khusus. Kita lihat dulu yang pertama secara umum. Secara umum, manajemen pendidikan luar biasa itu pendekatannya melalui kelompok atau klasikal. Pendekatan ini memiliki kelebihan dari segi pelaksanaan baik dari segi waktu, tenaga, dan biaya. Yang kedua, pendekatan individual. Pendekatan ini memiliki kelebihan dalam hal pencapaian kompetensi yang sangat diharapkan akan menjadi lebih baik dan efektif sesuai dengan kondisi dan kemampuan peserta didik. Lanjut yang keempat, teknik-teknik manajemen pendidikan luar biasa. Yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi di sini adalah komunikasi yang interaktif antara guru dan peserta didik agar berlangsungnya proses pembelajaran yang harmonis dan berjalan secara aman. Keempat, pembelajaran yang kooperatif. Pembelajaran yang kooperatif ini dilakukan dengan cara kerjasama. Kerjasama di sini adanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara peserta didik dengan guru. Yang mana jika guru menjelaskan sesuatu itu, peserta didik diminta untuk diam dan memperhatikan agar apa materi yang diberikan oleh guru dapat diterima dengan jelas. Terima kasih Bu Emi. Teman-teman sekalian, sampai kita kepada materi kita berikut, yaitu terkait dengan manajemen pendidikan tinggi. Sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan manajemen pendidikan tinggi, alangkah lebih baiknya kita ulas sedikit terkait dengan pendidikan tinggi itu tersendiri.
bahwasanya pendidikan tinggi sebagai bahagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam membentuk kehidupan masyarakat dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencerminkan dan mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan, serta membudayakan dan memberdayakan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan. Untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang, diperlukan pendidikan lanjutan yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual yang beradab, kreatif, toleran, demokratis, berjiwa kuat dan profesional, serta memiliki keberanian membela kebenaran demi kebaikan bangsa. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan pasca sekolah menengah yang meliputi program sarjana, pasca sarjana, magister, doktor, dan profesi serta spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang berlandaskan budaya Indonesia. Teman-teman, masuk kepada inti materi kita. Yang pertama itu adalah konsep manajemen pendidikan tinggi. Pada prinsipnya, manajemen pendidikan tinggi sama halnya dengan manajemen pendidikan yang lain. Bahwasanya manajemen itu merupakan berisikan aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, serta komunikasi dan pengambilan keputusan dengan tujuan untuk menghasilkan para intelektual yang beradab, kreatif, toleran, demokratis, berjiwa kuat dan profesional, serta secara efisien dan efektif pada lanjutan pendidikan menengah. Kebijakan pendidikan, manajemen dan pengembangan sumber daya manusia, manajemen keuangan, teknologi, informasi, dan pengembangan kurikulum di lingkungan perguruan tinggi dan atau pada lembaga pendidikan tinggi. Berikut mengenai prinsip manajemen pendidikan tinggi. Merujuk pada konsep Good University Governance, penyelenggaraan pendidikan tinggi harus mengikuti prinsip otonomi lembaga pendidikan. Prinsip yang pertama, teman-teman, akuntabilitas. Bahwasanya kemampuan dan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan perguruan tinggi kepada semua pemangku kepentingan sesuai dengan persyaratan hukum. Tanggung jawab dapat diukur. Misalnya, dalam hubungan antara dosen dengan mahasiswa, kecukupan sarana dan prasarana, penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, dan kompetensi lulusan. Prinsip yang kedua, teman-teman, yaitu transparansi. Merupakan keterbukaan dan kemampuan untuk secara tepat waktu dan akurat menyajikan informasi yang relevan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan persyaratan hukum. Prinsip yang ketiga, nirlaba. Bahwasanya prinsip ini sama dengan prinsip perusahaan yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan semata, sehingga seluruh sisa hasil komersial perusahaan harus diinvestasikan kembali pada perguruan tinggi untuk meningkatkan kapasitas dan atau kualitas layanan pendidikan. Berikut prinsip penjaminan mutu. Kegiatan sistemik yang menyediakan layanan pendidikan tinggi yang memenuhi atau melampaui standar pendidikan tinggi nasional dan secara berkelanjutan meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Efisiensi dan efektivitas merupakan prinsip kegiatan yang sistematis untuk menggunakan sumber daya manajemen
lembaga sedemikian rupa sehingga tepat sasaran dan tidak terbuang sia-sia. Oke, materi kita terkait yang ketiga terkait dengan manajemen pendidikan itu adalah pendekatan. Pendekatan manajemen pendidikan tinggi. Dalam konteks pembelajaran, pendekatan berarti segala sumber daya atau strategi yang digunakan peserta didik untuk efisiensi dan efektivitas dalam proses pembelajaran tertentu. Oleh karena itu, pendekatan adalah serangkaian langkah kerja yang ditujukan untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Pendekatan yang pertama, pendekatan kontekstual atau contextual teaching learning. Bahwasanya didasarkan pada penelitian John Dewey bahwa belajar seseorang paling baik ketika apa yang mereka pelajari tersebut terkait dengan apa yang telah mereka ketahui dengan kegiatan atau peristiwa di lingkungan mereka. Pembelajaran ini menekankan pada berpikir maju, transfer pengetahuan, pengumpulan, dan analisis data, serta pemecahan masalah tertentu baik secara individu maupun kelompok. Pendekatan berikut yaitu pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah adalah pendekatan pendidikan yang menyelidiki dan memecahkan masalah pendidikan berdasarkan topik tertentu. Dengan bantuan pendekatan ilmiah, maka dihasilkan ilmu-ilmu pendidikan atau ilmu-ilmu pedagogik. Berikut, pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis adalah pendekatan yang bertujuan untuk memecahkan masalah pendidikan dengan menggunakan metode filosofis. Pendidikan memerlukan filsafat karena masalah pendidikan tidak hanya menyangkut pelaksanaan pendidikan yang terbatas pada pengalaman. Masalah yang timbul dalam pendidikan lebih luas, lebih kompleks, dan lebih dalam. Berikut, pendekatan religius. Pendekatan religius adalah salah satu teori pedagogik yang berdasarkan ajaran agama. Cara kerja pendekatan religi berbeda dengan pendekatan saintifik dan filosofis, hanya bekerja pada nalar atau logika. Titik tolaknya adalah keimanan, mensyaratkan agar orang percaya terlebih dahulu, baru memahami segala sesuatu yang diajarkan dalam agama itu. Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, kita kaji lagi terkait dengan teknik manajemen pendidikan tinggi. Secara umum, penerapan teknik manajemen pendidikan tinggi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu teknik manajemen tradisional dan teknik manajemen modern. Disebut tradisional karena teknik tersebut sudah ada sejak lama dan masih digunakan sampai saat ini. Sedangkan disebut teknik manajemen modern karena teknik tersebut kemudian muncul sebagai cerminan penerapan teknik manajemen tradisional. Oke, teknik yang pertama, teknik manajemen perguruan tinggi yang pertama itu adalah teknik manajemen tradisional. Kita bahas lebih lanjut. Teknik manajemen tradisional. Teknik manajemen tradisional banyak menekankan pada mekanisme dan sangat dekat dengan perasaan serta hubungan. Teknik ini juga sangat bergantung pada karakter pemimpinnya. Teknik ini cenderung terpusat pada otoriter, kurang memperhatikan unsur rasional, dan pembagian tugas. Kehadiran tokoh di dalam teknik manajemen tradisional sangat penting untuk keberhasilan pencapaian tujuan lembaga. Tokoh merupakan simbol dari organisasi. Dengan demikian, baik buruknya organisasi sangat bergantung pada karakter pemimpin organisasi tersebut.
Organisasi atau dalam hal ini adalah lembaga pendidikan tinggi harus menunggu rekomendasi, peraturan atau pedoman dari pimpinan. Jadi Bapak dan Ibu, teknik manajemen tradisional ini pada prinsipnya itu ada terdiri dari 4. Bahwasanya yang pertama manajemen by personality, yang kedua manajemen by custom, yang ketiga manajemen by reward, yang keempat manajemen by legitimation. Berikut teknik manajemen modern kita ulas. Teknik manajemen modern merupakan upaya untuk mempercepat jalannya proses pendidikan yang terus berpacu dengan berbagai cara. Teknik manajemen modern bergantung pada sistem, tujuan kelembagaan, dan kohesi atau kekompakan anggota organisasi. Manajemen modern tidak lagi terpusat, tetapi menekankan peran penting dan tanggung jawab masing-masing organisasi, masing-masing orang yang ada di organisasi. Ditetapkan secara khusus untuk memfasilitasi pelaksanaan dan pemantauan tugas dan tanggung jawab. Dalam teknik manajemen ini, elemen rasional disajikan sebagai aspek utama. Jadi pada intinya teknik manajemen perguruan tinggi, teknik manajemen modern pada perguruan tinggi itu ada 4 pula. Yang pertama, manajemen by delegation. Yang kedua, manajemen by system, manajemen by result, dan yang terakhir, manajemen by objective. Demikian materi terkait dengan manajemen pendidikan tinggi yang dapat kami presentasikan. Kami kembalikan kepada Pak Mumun sebagai presenter pada kesempatan ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai sahabat Nafla Channel, dimanapun Anda berada, kembali lagi kita sudah bergabung bersama Pak Yasul dan juga Bu Emi. Setelah tadi sahabat sudah menyaksikan ya bagaimana paparan dari masing-masing rekan saya yang telah membahas tentang konsep pendidikan luar sekolah, kemudian pendidikan luar biasa dan juga pendidikan tinggi. Nah, di akhir segmen ini saya ingin meminta kesimpulan atau closing statement dari narasumber kita kali ini ya. Oke, mungkin dari siapa dulu nih? Bu Emi aja dulu. Bu Emi dulu. Okay. Atau bukannya Tuan Rumah yang duluan? Oh gitu ya. Oke, thank you Bu Emi. Oke, mungkin saya tadi sudah menyampaikan tentang konsep pendidikan luar sekolah ya Pak Yasul dan Bu Emi ya. Mungkin bisa dikatakan ya bahwa untuk pendidikan luar sekolah ini memang butuh manajemen yang penanganan khusus ya, karena pendidikan luar sekolah ini adalah sebuah sistem pendidikan yang harus terorganisasi ya, kemudian sistematis dan dilaksanakan di luar pendidikan formal. Betul. Yang pastinya dari manajemen pendidikan luar biasa ini akan menghasilkan konsep pendidikan yang luar biasa dan menghasilkan tipe-tipe belajar yang dikehendaki oleh orang dewasa maupun anak-anak ya kan, karena pendidikan non formal ini tidak hanya untuk orang dewasa saja ya, tapi juga ada anak-anak yang misalnya rentang usianya beragam. Beragam ya. Oke. Mungkin itu ya sahabat Nafla Channel ya. Nah, sekarang saya ingin minta kesimpulan nih dari Pak Yasul. Gimana Pak Yasul? Oke. Ya, terima kasih Mbak. Iya, oke. Jadi kalau terkait dengan manajemen pendidikan tinggi, pada dasarnya manajemen pendidikan tinggi itu tidak jauh berbeda dengan manajemen pendidikan yang lain. Tetap melalui proses yang namanya perencanaan, pelaksanaan, ya, kemudian bagaimana pengawasan dan pengontrolannya. Itu pada dasarnya sama ya. Hanya saja mungkin yang sisi bedanya yang pertama dari peserta didiknya. Biasanya kalau di manajemen pendidikan tinggi yaitu peserta didiknya itu adalah mereka-mereka yang usianya sudah melewati atau sudah melalui proses pendidikan menengah. Betul. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari segi keberagamannya bahwasanya pendidikan tinggi ini ada juga
ada yang namanya akademi, ya ada yang namanya Institut, institut, iya, ada iya. yang namanya sekolah tinggi, Sekolah tinggi. ada yang namanya Universitas, universitas, iya, seperti betul, yang betul. kita kan di universitas sekarang. Iya, ya. betul, betul. Universitas. UIN, Mahmud, Yunus, Iya, kan. Batu Sangkar. Nah, jadi keberagaman tersebut dia ada ciri khas tersendiri seperti universitas yang kita jalani sekarang itu mereka terdiri dari beragam disiplin ilmu. Betul. Ya, ada yang keguruannya, ada yang ekonominya, ya itu. Tapi kalau sekolah tinggi atau institut, nah itu rata-rata mereka satu Fokus ya? fokus Satu- kepada satu satu konsentrasi lah. apakah keguruan saja atau kesehatan saja. Nah, Betul, itu. betul. Jadi itu mungkin Pak Mumun yang mungkin bisa kita simpulkan terkait manajemen pendidikan tinggi. Oke, oke, terima kasih ya Pak Yasul. Gimana sahabat channel semakin paham ya kalau tadi sudah presentasi panjang lebar dan disimpulkan oleh Pak Yasul. Oke, kalau Bu Emi gimana Bu Emi? Mengenai ke manajemen pendidikan luar biasa. betul, ya, Pak, ya. betul. Nah, di sini disimpulkan pendidikan luar biasa lebih tepatnya itu lebih kepada ditujukan untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus gitu, di mana dia tidak bisa terakomodir di sekolah negeri atau sekolah formal. Nah, yang ini juga sekolah formal, tapi dia bukan sekolah negeri yang umum seperti kita tentu selama ini. Pada sekolah sekolah luar biasa inilah khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian untuk manajemennya ini, bagaimana sebuah lembaga itu dia bisa mengakomodir kebutuhan anak-anak yang yang seperti beragam ini, ya. yang unik, yang istimewa Iya. gitu. Istimewa. Nah, Mereka anak-anak istimewa, istimewa ini dia terakomodisir, dia bisa pendidikan yang dia kenyang itu sama dengan anak yang berusia normal. Nah, mungkin salah satu ibaratnya kita aja sebagai orang ya, kita memang jangan sampai harus dengan terbuka dengan anak ini gitu. Jangan sampai kita mengucilkan, membedakan. Betul. Tidak boleh ada diskriminasi Iya, ya, itu ya intinya. Sebagai manusia dia ada hak azazinya di sana untuk Betul. pendidikan. Dan juga dijamin oleh Bahwasanya mereka negara. berhak untuk memperoleh pendidikan. Iya, iya. Betul dijamin di Undang-Undang Dasar. Iya. Betul. Nah, itu dia sahabat Nafla Channel, bincang-bincang seru kita seputar pendidikan luar sekolah, pendidikan luar biasa dan pendidikan tinggi. Ini merupakan tugas dari mata kuliah dasar-dasar manajemen yang diampu atau dosen pembimbing kita Bapak Dr. Asmendri SAG. Oke. Jangan lupa sahabat ya untuk selalu like, subscribe, komen dan juga share video kami ya. Oke. Untuk atensinya kami ucapkan terima kasih dan jangan lupa selalu kunjungi Nafla channel kami ya. Oke. Nah, gimana? Kita ketemu lagi kapan-kapan ya Pak Yasul. Iya, siap, Materi siap. yang Iya, berbeda. dengan senang hati, Oke, ya, senang dengan hati. senang hati. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu untuk diskusi kita kali ini. Kita akhiri. Oke. Kita sapa pemirsa kita. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.